warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat sehingga dapat belajar dengan baik. Kita hari ini belajar tentang jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam subbab yang kedua, kita akan refreshing sebentar nih. Minggu lalu kita sudah belajar apa sih? Benar banget, minggu lalu kita sudah belajar subbab A, yaitu makna kemerdekaan berpendapat di Indonesia. Nah, kemerdekaan berpendapat itu apa? Betul banget, kemerdekaan berpendapat adalah setiap warga negara berhak untuk menyampaikan ide atau gagasan tanpa campur tangan siapapun. Nah, di sini letak arti kemerdekaannya itu adalah kita menyampaikan gagasan atau ide itu tanpa campur tangan siapapun. Nah, kita sudah masuk nih ke yang subbab kedua, yaitu jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini apa? Nah, tujuannya adalah kalian mampu menganalisis jaminan hukum mengenai kemerdekaan berpendapat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan lainnya. Nah, Indonesia merupakan negara hukum. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Hukum itu apa? Benar banget. Hukum adalah seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, setiap penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan hukum atau aturan. Nah, hal ini dalam rangka menjamin kebebasan bermasyarakat dalam menyampaikan pendapat. Nah, negara juga memberikan jaminan melalui peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan tersebut memberikan perlindungan kepada warga negara menyampaikan pendapat dan pikirannya. Jadi, kenapa kita diatur dalam peraturan perundang-undangan? Karena untuk memberikan perlindungan kepada warga negara sehingga semua warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya akan merasa terlindungi. Lalu, peraturan perundang-undangan apa saja sih yang mengatur tentang kemerdekaan berpendapat di Indonesia? Nah, jaminan kemerdekaan berpendapat dalam instrumen nasional di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin kebebasan pendapat melalui beberapa pasal berikut. Nah, di sini ada pasal 28F, 28E ayat 2 dan pasal 28E ayat 3. Nah, yang pertama, pasal 28F. Nah, pasal 28F berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia. Maksud dari pasal 28F ini adalah setiap orang berhak untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dengan orang lain untuk memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia. Nah, jenis saluran yang tersedia ini banyak sekali. Contohnya gadget. Di dalam gadget itu pasti ada internet. Nah, itu merupakan salah satu saluran informasi yang bisa kita peroleh. Yang kedua ada pasal 28E ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap dan sesuai dengan hati nuraninya. Di sini cukup jelaskan, di dalam pasal 28E ayat 2, setiap warga negara berhak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, yang ketiga ada pasal 28E ayat ketiga yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, maksudnya berserikat itu apa? Berserikat itu maksudnya kalian bebas untuk mendirikan sebuah organisasi. Mendirikan atau bergabung kepada sebuah organisasi. Yang kedua ada ketetapan MPR nomor 17 tahun 98 tentang hak asasi manusia pada pasal 19. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,
seperti pasal 28E ayat 3 tadi. Nah, lebih lanjut juga ada di pasal 21 yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia. Yang ketiga, ada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Pasal ini menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan maupun tulisan, melalui media cetak maupun media elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Yang keempat ada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada di pasal 5 yang menjamin bahwa setiap negara berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kalian sebagai warga negara itu sudah bebas mengeluarkan pikiran dan mendapatkan perlindungan hukum. Nomor 5 ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Pers ini adalah badan untuk mencari informasi dan menyampaikannya kepada kita. Nah, contohnya pers itu apa? Ada CNN, ada Kompas, dan lain-lain. Jadi, pers berperan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Nah, peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan hukum yang menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan hati nuraninya. Artinya apa? Artinya, setiap warga negara dalam menyampaikan pikiran dan pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan, mendapatkan perlindungan hukum. Nah, di sini negara dan pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menjamin terlaksananya kemerdekaan mengemukakan pendapat warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar negara menjamin kemerdekaan berpendapat warga negara sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, pasal 28I ayat 4 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Yang kedua, pasal 28I ayat 5 menegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Nah, tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang pertama, mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Yang keempat, menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Sampai di sini bagaimana? Apakah sudah jelas? Nah, jika sudah jelas, di sini Bu Nisa ada sedikit penugasan. Penugasannya berbentuk lembar kerja peserta didik. Nanti kalian menganalisis tadi tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Nah, berikut adalah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bu Nisa kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.